Apa itu Sulaiman? Gusti siapa itu? Berarti awal Juli kah? Awal Juli betul ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas aja ya. Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita, mata kuliah etika profesi. Ini kita gabung aja lah. Kemarin Bapak 2 hari itu ada kegiatan, jadi baru ada banyak kegiatan, jadi baru bisa ini online. Ini mana tadi? Oke, kemarin tadi kan ada info yang Bapak berikan loh terkait apa tadi itu? Magang berdampak. Itu Anda bisa ikuti karena nanti bagi yang lolos, tapi Anda mengajukan dulu, daftar dulu, nanti akan diseleksi. Jadi kalau misalnya lolos, maka nanti akan ditempatkan di tempat magang. Biasanya seluruh Indonesia itu, tapi nanti ada dana khusus biaya hidupnya dan SKS-nya tentunya nanti diakui. Kalau ini mirip dengan MSIB kalau dulu di kampus mereka belajar, sekarang namanya magang berdampak. Jadi bukan sekadar magang administrasi lah, misalnya magang ke perusahaan, cuman bikin kopi, memprint, enggak tuh. Jadi ini benar-benar magang. Karena nanti ada DPL-nya, dosen pendampingnya, dan juga ada mitranya. Nah dari situ nanti Anda benar-benar untuk melakukan pemagangan bidang yang Anda geluti, misalnya di sini nggak ada bidang animasi, maka Anda bisa magang di bidang animasi, tentunya di Jawa nanti, dan semuanya ditanggung pemerintah. Nah itu baik untuk diikuti, nambah ilmu pengetahuan agar lebih bermanfaat, dan magangnya diakui. Berarti ada tidak perlu pakai lagi nih. Dan yang terbaru lagi tadi, sekarang IT masuk ke ranah KKN. Selama ini kan IT tidak masuk KKN, adanya PKL aja. Nah tadi dapat surat bahwasanya wajib mahasiswa nanti ke depannya, terutama semester 6 sampai 7 itu mengikuti KKN kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyatanya tadi kalau nggak salah ada 3 opsi. Opsi pertama itu di daerah Batola. Daerah Batola nanti ada sekitar Tabunganen, Anjir Pasar, sama apa tadi satu Tamban kalau nggak salah, Alalak Utara. Nah, jadi ini kan Anda semester 6 nih, mau ke 7 kan, berarti Anda nanti kemungkinan besar masuk program KKN. Tuh. Tapi nunggu info resmi dari fakultas. Tadi kalau Bapak tanya-tanya, hampir semua prodi sudah wajib KKN. Karena untuk apa? Edaran rektor yang baru. Kita kada terjadi kah? Dari ibu kah? Oh. Oke. Nah tapi pokoknya tunggu aja info dari fakultas jadi atau tidaknya itu. Masih belum. Soalnya masih dari. Tapi suratnya ada dulu. Terus besok lo. Iya. Oke deh. Mungkin rapatkan lagi dulu tadi. Ya, soalnya sama ini kan pernah loh. Nggak pernah KKN. Oke.
Iya. Saya ada 50 orang nih jadi KKN. Tapi tidak takutnya sama yang antar surat itu. Semuanya wajib gitu. Tapi Tuhan lagi rapatkan dulu. Namunnya Pimpinan dengan pimpinan lah. namunnya Ya itu tadi impornya lah. Yang pasti dulu ada program magang berdampak tadi, itu bagus diikuti karena dapat apa, biaya hidup tadi, sama dapat pengakuan SKS sama tadi KKN tadi. Nah KKN tadi baru masuk suratnya, nah itu masih dirapatkan dulu nanti dengan pimpinan fakultas. Cuman kalau dari pimpinan atasnya rektor itu mewajibkan kayaknya. Itulah sedikit masukan. Iya silakan Mas. Terus lagi sekarang untuk skripsi juga boleh data science. Jadi tidak harus pemrograman, itu info yang didapat. Tahun ini sudah ada yang mengangkat data science. Data science mungkin Anda sudah dengar kan? Analis data. Jadi nanti ada beberapa pilihan bagi Anda yang mengajukan skripsi. Tinggal belajar aja lagi lah. Oke, kita masuk ke ada yang tanyakan dulu lah itu terkait apa tadi? Magang berdampak. Bagus diikuti, ya diakui SKS-nya. Dan kita perkiraan UAS awal Juli. Awal Juli. Terus. Tempatnya jar buahnya mencari. Jadi dia batola aja. Tempatnya T3 tabungannya Anjir Pasar sama Alalak Utara. Padahal kemarin yang KKN yang nyaman tuh yang di Riam tuh. Nggak tahu. Tunggu pimpinan kan. Iya. Hah? Iya. Ya, tergantung bos saja. Nah, itu lanjut. Jadi kemarin ada beberapa etika profesi di bidang IT. Jadi salah satunya etikanya adalah di bidang haki di bidang digital. Jadi tujuannya nanti di haki ini karena kita untuk produk yang kita bikin produk-produk kita bikin tuh perlu dihakikan kalau misalnya memang pure bikinan sendiri. Makanya nanti kalau Anda skripsi tidak boleh plagiat. Kalau nanti lulus ternyata nanti dicek ada sama persis dengan orang lain, maka S1-nya itu bisa dicabut. Jadi penting sekali haki ini. Nah, dimana nanti kita di sini tujuannya agar nanti kita bisa memahami apa itu konsep dasar haki, macam-macam nanti hakinya lah. Ada paten dan lain-lain. Nah, apa aja bentuk-bentuk pelanggarannya nanti? Dan nanti mampu menghaki atau produk yang dibikin orang lain. Nah, apa itu haki? HKI. Jadi HKI itu adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seorang atau sekelompok orang atas semua yang mereka kerjakan atau karya ciptaannya itu di bidang ilmu dan sains, macam-macam, ilmu pengetahuan seni, sastra dan teknologi. Jadi nanti ketika Anda bikin produk pure bikinan Anda, maka Anda berhak untuk mengajukan HKI. HKI itu kalau mengajukan HKI itu nanti dapat sertifikat
Nah, pembayarannya pun bermacam-macam. Biasanya sekitar 300.000 kalau misalnya HKI-nya bentuknya poster, misalnya kan. Misalnya Anda bikin laporan, Anda bikin poster atau video bisa, atau modul, nanti itu dijadikan HQ-nya biasanya bayarnya sekitar 300-an. Tapi kalau misalnya Anda yang hakikat itu bentuknya program aplikasi, nah itu nanti bayarnya sekitar 500-an. Jadi kalau bikin aplikasi, HQ-nya itu membayarnya berbeda. Kalau misalnya Anda dalam bentuk produk aplikasi. Nah, kalau produk aplikasi nanti apa yang dipakai? Dicantumkan. Biasanya untuk linknya kan bisa di deploy kan. Nah, domain hostingnya dicantumkan, nanti bisa dimasukkan di HQ-nya, didaftarkan. Nanti ada terdaftar di Kemenkumham kan, bahwa ini adalah yang bikinnya pure dari autornya. Nah, jenis-jenis HQ dalam TI. Yang pertama itu mungkin ada Coverec. Ini biasanya bentuknya perlindungan terhadap software, aplikasi-aplikasi, beberapa dokumen digital, karya digital maupun kode program. Itu juga bisa dalam bentuk HQ. Coverec itu Anda bikin modul. Nah, itu Anda bisa coverec di bawahnya. Atau misalnya dalam konten video, contohnya kalau misalnya misalnya ada kalau bikin konten video ada coverec-nya tahun berapa, sama autornya siapa. Paten. Nah, paten ini inovasi teknologi atau metode baru. Misalnya dalam bentuk algoritma tertentu. Misalnya kalau sekarang kan kita belajar Python, mungkin Anda nanti bikin algoritma baru atau bahasa program baru, misalnya Cobra kah, ya kan. Terus apa lagi? Pokoknya metode-metode ya baru. Itu nanti Anda bisa patenkan. Dan jenis HQ yang lain ada merek dagang, trademark kalau istilah lainnya. Contohnya logo, nama aplikasi itu bisa kita daftarkan merek dagangnya. Contohnya kemarin tuh ada Bensu. Nah, Bensu itu dibeli kan oleh Bensu, merek dagangnya itu untuk cantumkan, karena itu sudah terdaftar merek dagangnya milik siapa itu. Dan itu pembeliannya memang agak mahal. Merek dagang apa? Kalau misalnya merek dagangnya sudah terkenal. Atau misalnya Anda mau franchise misalnya Rocket Chicken dan lain-lain, Anda kan membeli brandnya dulu kan, atau yang lain-lain yang sudah terkenal, franchise macam-macam kan. Selain itu misalnya Sonic Chicken, nah itu Anda membeli brandnya dulu, nanti sisanya mereka yang mencari pegawainya, menjadi bahannya dan lain-lain. Itu merek dagang. Nah, untuk bikin merek dagang sekarang mudah aja. Sekarang ada Canva kan. Jadi mudah. Canva itu kalau misalnya Anda pakai email institusi, itu nanti gratis. Canva Pro. Nah, sekarang tinggal Anda aja lagi mau bikin email institusi atau tidak. Nah, cara bikin email institusinya bisa ke Bapak nanti. Tapi Anda harus ke fakultas dulu, minta surat permohonan membuat email institusi. Nanti kalau Anda sudah dapat email institusi, bisa nanti ke Bapak untuk suratnya atau ke PT IT di Handel Bakti. Nah, email institusinya nanti bisa dimanfaatkan untuk apa aja. Misalnya untuk bikin daftar Canva Pro. Terus kemudian daftar GitHub. Nah, kemudian daftar Gemini Pro. Gemini Pro itu nanti kalau misalnya Anda pakai email institusi, nanti gratis 15 bulan. Mengakseskan Gemini Pro. Jadi pakai email institusi. Email kah? Lagi? Sudah ada kan pintu emailnya, Pak? Iyalah, ribet aja barunya. Kira dong carikan email institusi. Ini aman aja pakai Telegram. Mulai. Oke. Nah, jadi penting tuh email institusi bisa dimanfaatkan untuk macam-macam. Cuman kalau misalnya mendaftar Gemini Pro itu pakai email institusi itu Anda daftarnya dulu pakai email biasa. Ya, baru nanti di situ ada pendaftaran ulang, Anda daftarkan dalam bentuk email institusi.
maka Anda dapat gratis Gemini Pro tadi. Gemini Pro banyak macam-macamnya, jadi membantu Anda untuk nanti skripsi, karena skripsi kita boleh sekarang pakai AI pure, boleh. Jadi lebih nanti ngoding pakai AI boleh. Apalagi nanti kalau misalnya Anda mengambil data science, itu pakai AI aja bisa. Atau mencari referensi-referensi, nah bisa pakai Gemini Pro tadi, gratis. Nah, itu merek dagang. Rahasia dagang, ada algoritma, struktur database-nya, nah, apapun dapur-dapur di perusahaan yang tidak bisa, misalnya keamanan sistem informasinya gimana gitu kan, jaringan servernya dan lain-lain. Kemudian ada lisensi software, source yang terbuka source-nya, atau yang proprietary lisensi GNU, MIT, BSD, dan Apache dari sama. Lanjut, pelanggaran umum di bidang HKI. Misalnya, ini sebelumnya sudah menjelaskan dulu itu. Misalnya mengunduh dan menyebarkan software bajakan. Kalau dulu saya masih zaman bapak tuh masih banyak software bajakan, tapi sekarang kalau Anda beli laptop, hampir rata-rata kan harganya sekarang sudah di atas 5 jutaan, dan itu rata-rata sudah softwarenya sudah lisensi, kayak Windows-nya, Office-nya termasuk. Kalau zaman dulu masih banyak bajakan. Nah, itu salah satu pelanggaran HKI. Penyalahan kode program tanpa izin juga termasuk, copy paste tanpa di ATM, amati tiru modif, pure di copy paste tanpa izin, maka itu termasuk pelanggaran HKI. Contohnya misalnya di GitHub kan, ada copy paste. Kemudian mengklaim karya online sebagai milik sendiri, misalnya Anda di skripsi, programnya Anda copy, Anda klaim sebagai milik sendiri. Nah, itu termasuk pelanggaran di bidang hak kekayaan intelektual atau HKI. Makanya hati-hati kalau skripsi nantilah. Kalau skripsi nanti tidak boleh mengcopy paste, harus dirubah-rubah. Kita ada istilahnya namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, kemudian etika profesional di bidang HKI tadi. Ya, contohnya misalnya sebisa mungkin menggunakan lisensi resmi. Contohnya Bapak berlangganan apa? Microsoft Office kan, bayar tiap tahun tuh 360. Kemudian menjaga kerahasiaan data dan program, memberi penghargaan kredit pada pemilik karya, dan lain-lain. Itu HKI. Nah, kalau kita kaitkan dengan prinsip Islam, agama Islam, jadi ada nama istilahnya hifdzul mal atau menjaga harta. Jadi menjaga hak kekayaan intelektual orang lain itu berarti menjaga harta dan hasil jerih payah orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, tunaikan amanah kepada orang yang mencarimu. Itu hadis riwayat Abu Daud. Jadi melanggar HKI itu adalah bentuk suatu pengkhianatan dari amanah yang membuat, kecuali orang itu membiarkan. Larangan gasap dan mencuri. Jadi menggunakan software bajakan itu termasuk mengambil hak orang lain secara tidak sah. Nah, Allah itu melarang memakan harta dengan cara yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Kemudian keadilan dan hak milik. Nah, Islam itu menjunjung tinggi keadilan dan menghormati hak milik orang lain. Surah An-Nisa 58. Jadi karya digital pasti ada yang bikinnya kan, termasuk hak milik orang lain. Sekarang ada muncul apa itu, VO3 kan, cuma lisensinya tanpa suara. Kalau misalnya ada pakai VPN from sini, jadi harus pakai VPN luar kan. VO3 sekarang lagi booming VO3. Karena dalam pakai VO3 itu semua bisa dibikin videonya realistis. Di kasus pelanggaran HKI tadi sudah mungkin sudah dijelaskan tadi. Kayaknya mahasiswa membuat aplikasi apa aja, berbasis web ke Android kan. Dia mengopi 70% source kodenya dari GitHub tanpa izin dan mengklaim sebagai karya sendiri. Itu termasuk studi kasusnya dalam pelanggaran hak intelektual. Nah, apa aja yang dilanggar? Itu kalau termasuk pencurian ilmiah kan, hasil karya orang lain, tidak jujur karena tadi mengklaim itu karyanya,
dan melanggar amanah akademik, karena di dalam dunia akademik tidak boleh plagiarisme. Makanya nanti ada istilahnya, kalau di skripsi itu nanti ada, Anda harus mencantumkan plagiarisme, berapa persen plagiarismenya yang boleh lolos. Misalnya kalau kita tuh minimal 10% kalau nggak salah. Itu salah satu syarat untuk ke BAK, yudisium, daftar yudisium segala macam. Jadi nanti ada daftar bebas pusaka sama bebas dari plagiarisme. Itu melanggar amanah akademik tadi. Apa? Ada yang masuk. Ya. Ya, solusinya apa? Supaya tidak melanggar hak. Jadi kita harus mendaftarkan referensinya. Misalnya Anda ngutip dari punya orang, maka Anda harus daftarkan referensinya. Misalnya Anda mengambil teks video, mengambil dari video orang lain, jadi Anda harus mencantumkan referensinya. Misalnya dari video mana mengambilnya kan, channel YouTube mana, channel TikTok apa. Intinya adalah mencantumkan referensi dari apa-apa yang sudah Anda cantumkan. Nah, ada beberapa isu etika dalam pengembangan software. Nah, ini tujuannya masih nanti diharapkan memahami prinsip etika dalam seluruh siklus pengembangan softwarenya. Nah, masih juga dapat mengidentifikasi praktek-praktek yang tidak etis dalam dan bahayanya dalam dunia nyata. Dan nanti mengaitkannya dengan nilai-nilai Islam seperti misalnya nilai kejujuran, amanah, dan profesionalisme. Jadi kalau biasanya kita bikin pemrograman, nanti ada beberapa metode pengembangan para tunak kan. Ada SDLC, ada waterfall. Misalnya contohnya di sini ada SDLC. Jadi mulai dari tahap analisis desain sampai ke maintenance kan. Nah di situ nanti ada implementasi, pengujian sampai mendeploy-nya. Deploy itu setelah aplikasi jadi itu langsung ditampilkan supaya orang bisa melihat hasil kerja aplikasinya. Misalnya kalau Anda belajar data science, nanti ada deploy-nya lewat Streamlit Code, Cloudka, atau nanti aplikasi webnya ada domain hosting supaya orang bisa melihat. Nah, juga ada nanti maintenance. Nah, di tahap-tahap SDLC ini, contohnya SDLC lah, atau waterfall mirip-mirip lah. Jadi etika itu diperlukan di setiap tahap itu. Misalnya tidak memasukkan kebutuhan sistem. Misalnya kebutuhannya apa, untuk apa kan aplikasi yang kita buat itu. Nah, tidak mencuri, menyalin kode secara perampangan tanpa izin. Tidak menyebabkan bug atau kerentanan. Dan bertanggung jawab terhadap software yang kita bikin. Sampai ke tahap nanti maintenance. Nah, beberapa masalah etika yang sering muncul umumnya kan, misalnya menyisipkan backdoor, spyware. Contoh di sistem kita ini sering sekali disisipkan spyware, terutama di bagian upload berkas. Nah, berkasnya itu sekarang kita temukan dia juga menyisipkan spyware di situ. Dan rata-rata itu yang phishing ke website kita itu luar, kalau kita deteksinya tuh di luar. Makanya sekarang untuk SIA, untuk website yang di Indonesia kita pakai ini kan, Anda masuk harus pakai captcha. Karena orang bisa meremotnya dari supaya tidak dianggapnya mesin kan, manusia itu. Jadi salah satunya kita pakai captcha dan lain-lain. Kita sudah ada 3 tahap kalau nggak salah.
Jadi kalau misalnya ada yang nyerang tuh tahap 1 lolos, tahap 2 lagi masuk backupannya untuk penangkalan itu. Dan biasanya juga lewat API juga bisa kan. Nah, pakai apa? Hash misalnya. Pakai sanctum kode-kodenya yang masukkan. Kemudian plagiarisme kode dan pelanggaran lisensi open source. Ya, ini tadi sudah jelaskan. Manipulasi data testing. Misalnya ada pengujiannya lewat black box testing. Berarti kan pengujian secara fungsional. Nah, itu ada manipulasi. Harusnya bentuknya seperti ini, hasilnya ini, ternyata keluarnya beda. Nah, nanti kan di black box testing ini kan ada di bab berapa itu, kalau skripsi itu bab 4 kan. Anda harus menentukan black box testingnya. Kalau Anda misalnya pakai black box testing atau misalnya Anda pakai white box testing, berarti lebih ke algoritmanya kan. Kalau di black box lebih ke fungsionalnya nanti. Misalnya login itu Anda harus masukkan apa di sistemnya, misalnya masukkan user, password, apa yang keluar. Kalau nanti yang keluar benar masuk ke home, berarti sudah benar tuh. Nah, tapi nanti ketika Anda masukkan password benar, password salah, apa yang terjadi? Nah, itu sesuaikan dengan hasil pengujian testing tadi, black box tadi. Nah, di sini bisa aja dimanipulasi data testingnya kan agar sistem terlihat baik, padahal nanti ketika dijalankan aplikasinya ternyata tidak sesuai dengan hasil testing tadi, testing black box tadi. Kemudian ada data harvesting, itu mengambil data pengguna tanpa izin. Karena data ini sekarang ini data ini mahal ya. Jadi contohnya misalnya kayak Alfamart sama Alfamart, Indomaret, itu dia untuk mengembangkan perusahaannya, sebelum dia masukkan perusahaannya ke tempat mana yang cocok, dia searching data dulu, survei data. Sama kalau misalnya perusahaan baru, misalnya perusahaan tambang, dia harus survei dulu, survei kira-kira masyarakatnya, kalau misalnya dibangun perusahaan di situ kira-kira diterima atau enggak tuh. Nah, kemudian dari situ dia ketahuan nanti masyarakat tuh daerahnya sukanya apa itu, supaya nanti ketika dia pembangunan itu tidak terkendala, sudah disetujui. Jadi misalnya contohnya misalnya perusahaannya tuh mau bangun tambang nikel di daerah Papua misalnya. Jadi warga-warga di sana tuh disurvei dulu maunya apa. Misalnya maunya ini diberikannya dulu supaya lancar. Sama kalau misalnya Anda mau daftar macam-macam, jadi harus survei dulu. Dan jasa survei ini mahal sekali. 100 juta lebih itu. Nah, dalam prinsip Islam itu adanya nasidik. Jadi istilahnya tidak masuk ke data proyek, tidak menyebabkan error bug tadi. Nah, kembang-kembang itu developer dipercaya untuk membuat sistem yang bermanfaat, bukan untuk membahayakan atau merusak. Nah, tunaikanlah amanah kepada yang memberimu amanah. Itu hadis riwayat Abu Daud. Itqan, kualitas dan profesionalisme. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang jika bekerja dia akan berusaha untuk menyempurnakannya. Itu hadis riwayat Tabrani. Kemudian darar, larangan menyakiti orang lain. Jadi software-software yang kita buat yang berbahaya, misalnya bisa melakukan pencurian data, itu nanti bertentangan dengan prinsip Islam, la darara wala dirar. Jadi tidak boleh membahayakan dan dibahayakan oleh software-nya yang dibikin. Nah, apa aja studi kasusnya terkait tema ini? Misalnya kita bikin sistem absensi kan. Nah, tapi kita juga diam-diam menyiapkan fitur pelacakan lokasi mahasiswa tanpa sepengetahuan mereka. Itu salah satu studi kasusnya. Nah, apa aja yang dilanggar di situ? Melanggar privasi kan, tidak amanah jadinya dia bikin tuh, karena memang secara sejak awal dia sudah diam-diam untuk menyiapkan fitur-fitur pelacakan lokasi mahasiswa. Kemudian bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan. Dan harus bertransparan dan minta izin pengguna, terutama dalam bagian mengambil data. Setiap aplikasi sekarang minta izin data kan, diizinkan atau tidak untuk mengelola data foto biasanya.
Kalau Anda menginstal waktu instalasi aplikasi di Android kan biasanya minta izin, terutama yang di bawaan dari Play Store. Selanjutnya ada etika dalam media sosial dan komunikasi digital. Nah, tujuan pembelajaran di sini nanti diharapkan Anda ini memahami bentuk perilaku etis dan tidak etis dalam penggunaan media sosial dan komunikasi digital. Nah, juga nanti diharapkan mampu menghubungkan etika komunikasi digital dengan nilai-nilai Islam. Karena kampus kita kampus Islam, nah, seperti ada bicara, menjaga kehormatan dan menghindari fitnah. Nah, apa aja faktornya sehingga etika itu perlu dalam bermedia sosial sekarang ini? Karena sekarang ini meningkatnya pengguna media sosial dalam kehidupan pribadi dan profesional. Itu kalau Anda cari itu, cari aja di internet tuh sekarang ini sudah ranahnya media sosial dan komunikasi digital. Karena orang-orang sekarang menyebarkan informasi itu lewat digital aja semua, media sosial dan lain-lain, curhat ada yang di media sosial juga. Nah, kalau berdasarkan survei itu lebih banyak pengguna kalau Indonesia lah itu lebih banyak pengguna media sosial, tapi sebagian besar itu tidak dimanfaatkan, cuma sekadar curhat di media sosial yang atau posting-posting aja, jadi tidak dimanfaatkan tuh. Makanya nanti ada istilahnya namanya banjir datanya banyak tapi tidak dimanfaatkan gitu. Atau saudaranya misalnya sekarang ini ada puluhan ribu penggunaan pengguna Facebook atau dunia. Dan contoh misalnya perkembangan data, kalau dulu tuh masih KB-KB-an kan, HP itu kalau zaman dulu tuh masih MB untuk SSD card-nya. Sekarang tidak main lagi MB, sekarang sudah minimal GB. Bahkan foto pun sekarang kalau jepret itu bisa memastikan beberapa GB untuk kualitasnya bagus kalau jepret aja. Nah, itu karena bukti perkembangan data tadi, perkembangan kemudian sosial tadi, dan teknologinya juga mengikuti. Kalau dulu masih PGA, sekarang sudah kameranya paling bagus kan, ada stabilizernya, lebih cerah sehingga hasilnya pun supaya bagus maka menghasilkan data yang banyak. Yang tadinya cuman MB-an aja, KBMB, sekarang sudah berkembang ke GB. Bahkan kalau dulu itu sudah kita baru-baru aja masuk ke TB kan, terabyte. Tapi sekarang sudah ada hadisnya sudah 1 teraan kan. Kalau dulu itu sudah petabyte. Petabyte itu lebih dari 1 tera lagi. Nah, itu menandakan terjadi perkembangan data yang secara signifikan tadi. Nah, jadi informasi-informasi tadi menyebar itu lebih cepat kan. Orang ada kejadian di mana aja sekarang tinggal foto langsung menyebar kan. Nah, misalnya kita foto kegiatan kejadian di situ misalnya kan. Nah, itu nanti karena misalnya kontennya tidak ada informasi yang jelas kan, jadi orang bingung ini konten positif atau negatif tuh. Kecelakaan kah, pencurian kah? Karena tidak ada komentarnya di situ, sehingga nanti rawan disinformasi dan menimbulkan ujaran kebencian atau sentimen. Makanya nanti ada istilah studinya itu ada sentimen analisis. Nah, sentimen analisis itu nanti kita bagi, ada yang negatif kah postingannya, ada yang positif kah. Kalau postingannya sekian-sekian, ini masuk positif atau netral atau negatif kah? Itu nanti sentimen analisis. Sentimen analisis ini ada nanti bidang ilmu tersendiri. Nah, cara dapat datanya di mana dapat datanya? Kita tinggal bisa pakai Excel data. Misalnya di Twitter kan banyak komentar tuh, misalnya kasus ijazah palsu misalnya kan. Nah, itu kan nanti ada menimbulkan ada macam-macam komentarnya kan, ada yang itu kita tidak tahu tuh positif kan, negatif kan, netral. Nah, itu kita bisa crowd datanya, tinggal kita minta lisensi API-nya. Kalau YouTube kayaknya gratis berapa bulan. Kalau TikTok tuh bayar lah untuk banyak datanya, lisensinya, API. Nah, tapi tadi tuh
bisa kita lakukan penelitian di situ. Nah, contoh perilaku tidak etis di medsos media digital, misalnya cyberbullying, doxing, berita bohong, gibah digital, pornografi, body shaming, troll, dan deepfake. Kemudian mungkin konten tanpa verifikasi, termasuk dalam grup WhatsApp kampus atau organisasi. Kemudian menggunakan medsos untuk menyerang instansi pribadi dosen atau mahasiswa lain, itu termasuk cyberbullying tadi. Makanya sekarang di dinas pendidikan itu lagi rame-ramenya kalau di kampus Merdeka itu malah posisi utamanya itu adalah menghindari cyberbullying di sekolah, di pendidikan, di satuan pendidikan, sama pornografi. Gitu. Yang utamanya target mereka tuh di cyberbullying, hoax, sama pornografi. Karena di dunia pendidikan sekarang banyak cyberbullying, hoax, dan konten-konten pornografi itu sekarang mudah ditemui itu. Oke, kemudian lanjut. Nah, apa aja etika profesional di bidang komunikasi data kan? Yang satunya tidak menyebarkan data orang lain sampai izin kan? Dan kawan punya apa yang disebarkan tuh tanpa seizin kawannya tadi. Menjaga komunikasi secara sopan dan berbasis fakta. Jadi kalau ada dapat informasi jangan sebarkan dulu, dicek dulu benar nggak salah tuh. Misalnya ada kasus apa kan, dapat fotonya aja, jadi jangan sebarkan dulu, Anda teliti dulu benar atau enggak tuh. Kalau misalnya tidak tahu benar tidaknya gak usah dikirim. Misalnya itu masalah agama, misalnya apa ya, masalah agama misalnya kalau menyebarkan ini saya dapat kelas sekian sebarkan, jadi sebarkan dulu. Itu berarti tanpa dicek itu benar kayak itu amalannya. Kalau ternyata amalannya salah, nanti Anda termasuk terlibat dalam menyebarkan komunikasi yang salah tadi. Oke, kemudian nah Anda harus menyadari nanti bahwa jejak kita, apa yang kita posting itu dapat berdampak pada reputasi pribadi kita dan juga organisasi. Jadi sekarang apa-apa yang diposting itu hati-hati, karena nanti bisa berdampak pada reputasi pribadi sama organisasi. Contohnya misalnya kayak pupu papa, misalnya macam-macam. Nah, meskipun dihapus, jadi di kita tuh masih bisa dikembalikan kalau dihapus. Dan pasti ada yang meng-capture-nya itu, terutama di satuan orang-orang yang public figure. Nah, kalau biasa-biasa mungkin enggak. Kemudian kalau prinsip Islamnya, jadi larangan menyebarkan berita bohong dan fitnah. Jadi dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 itu, orang-orang beriman jika datang kepadamu orang fasik bawa berita, risalah dengan teliti dulu sebelum sebar. Kemudian ada berbicara kaulan sadida, itu Quran surah Al-Ahzab 70. Intinya di situ Islam mengajarkan berkata jujur dan baik. Kemudian ada iffah, menjaga kehormatan. Jadi dilarang menyebarkan aib orang lain, termasuk lewat medsos. Jadi sekarang itu curhat lewat medsos, menyebarkan, jadi apa istilahnya itu, merumpi itu sekarang bisa lewat medsos kan. Kemudian ada menjaga lisan dan jari kita tadi. Ada hadis Bukhari, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau dia ngaca. Seperti kasusnya, misalnya seorang mahasiswa membuat video TikTok dengan konten menghina dosen, misalnya, atau menghina kawannya. Nah, videonya kemudian viral dan mendapat respon negatif dari publik kampus. Nah, ini termasuk cyberbullying dan penyebaran nama baik. Kemudian bertentangan dengan adab dalam Islam dan profesionalisme mahasiswa, aktivitas akademika. Ya, ada tugas mahasiswa
Satu, cari contoh unggahan medsos yang tidak etis, tapi nama nama akunnya disembunyikan. Anda cuma capture aja. Yang dapat di mana, di YouTube kah, komen-komentarnya di Instagram kah. Contoh kan media sosial yang tidak etis. Nah, tulis analisisnya. Kira-kira kenapa unggahan itu termasuk tidak etis? Nah, menurut Anda lah. Nah, apakah melanggar prinsip keagamaan, misalnya Islam, Kristen, dan lain-lain? Kemudian apa sebaiknya dilakukan? Solusinya? Saran Anda apa? Nah, ini tugasnya ini. Ya, sampai sini mungkin. Silakan ada tanyakan nggak? Kalau nggak ada kita akhiri. Nah, pekan depan itu Rabu atau Kamis itu Insya Allah itu ada yudisium FTI. Jadi entah Rabu atau Kamis. Nah, jadi semua dosennya pasti mengikuti yudisium. Nah, jadi nanti tunggu aja infonya apakah hari Rabu atau Kamis. Jadi pekan depan itu akan ada yudisium. Kira-kira ada yang tanyakan lah. Kayaknya mudah jadi pahami lah. Dan awal Juli insya Allah kita UASnya insya Allah online aja. Kayaknya gak ada ya. Misi Pak. Oke, ya silakan. Tugas email analisisnya tadi. Kenapa? Tugas analisisnya diketik ke Pak. Diketik aja nanti. Diketik aja di Word. Nanti Anda masukkan gambar. aja. Gambarnya masukkan, tapi disembunyikan nama akunnya lah. Iya. Anda mudahnya apa? Anda ketik aja atau dibikin video? Kayaknya diketik aja gitu. Oke, lebih mudah lah, ketik. Boleh sih pakai ChatGPT boleh. Tapi sekali lagi kalau Anda misalnya mau mengajukan email institusi, Anda datang ke fakultas di Banjarmasin lah, minta surat permohonan, nanti bisa kalau sudah dapat surat permohonannya, email institusi tadi, misalnya tujuannya apa? Tujuan misalnya GitHub kah, Canva kah, Gemini kah, terserah aja. Nanti bisa datang ke UPT IT atau bisa serahkan ke Bapak, bisa juga. Nanti Bapak menganukan ke UPT IT. Olahkan emailnya. Main kan Anda? Gemini bisa 16-15 bulan gratis. Sampai lebih bisa tahun tuh. GitHub juga gratis, Canva Pro juga gratis. Pakai email itu tadi dan lain-lain. Nanti emailnya bentuknya pakai apa? NPM. Sama tadi ikuti magang berdampak, kalau bisa daftar aja. Baca-baca dulu. Kalau misalnya berminat ikuti. Terus nanti kalau yang KKN tadi masih menunggu informasi dari pimpinan dulu, apakah kita ikut KKN atau enggak. Karena ini kebijakan baru dari rektorat, tapi tadi baru masuk suratnya ke fakultas. Jadi menunggu informasi dari fakultas dulu lah. Intinya kalau KKN itu 6 sampai mulai semester 6 ke 7, berarti kan angkatan Anda nih, angkatan Anda ini. Tapi tunggu aja informasinya nanti, detailnya jadi atau tidaknya tuh. Nah, kemudian skripsi boleh sekarang tidak harus bikin program. Anda boleh misalnya bikin analis data, tadi kan data science boleh. Kemudian apa aja yang bisa Anda lakukan, penting ada problemnya apa, masalahnya apa, dan itu diatasi. Saya jaringan, bisa aja jaringan itu. Atau cyber security juga bisa. Jadi tidak harus bikin aplikasi gitu, tidak harus bikin aplikasi. Oke, demikian. Kayaknya gak ada lagi lah. Pekan depan nanti kita menunggu informasi dari fakultas, apakah pekan depan itu kapan yudisiumnya. Pokoknya antara Rabu atau Kamis. Ada lagi lah, katakanlah. Kalau gak ada kita akhiri. Ini gabungan lah. Gabungan. Insya Allah nilainya baik-baik aja, insya Allah. Yang penting tugasnya yang Bapak suruh dulu itu dikerjakan aja. Bapak kan tidak ada absensi loh. Nah, Bapak tidak absensi karena Bapak ini kan menggantikan aja nih. Nah, ngajarnya gantikan aja kan. Jadi nanti Bapak cuma menonton nilainya sesuai dengan tugas-tugas yang Anda kerjakan tadi.
dan sampai yang masuk tadi itu. Mungkin demikian. Kalau ada dalam penyampaian Bapak minta maaf lah. Dan apa-apa yang Bapak sampaikan tadi, hadis-hadis, Al-Quran tadi, Bapak juga sambil belajar untuk juga menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Karena Allah itu sangat membenci kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu tapi tidak mengerjakan. Jadi sebisa mungkin Bapak juga harus mengerjakan itu tadi yang disampaikan tadi. Demikian, saya mohon maaf. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.